Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Ramadhani, mahasiswi program studi Teknik Industri Universitas Teknologi Digital. Tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan sistem industri di semester 4. Pemodelan matematis yakni merupakan proses penyederhanaan fenomena ataupun kasus nyata dalam bentuk matematika sehingga dapat dikerjakan dan meraihkan kesimpulan. Tujuan dari penggunaan pemodelan matematis ini yakni untuk dapat menyederhanakan kasus-kasus kualitatif maupun kuantitatif pada fenomena nyata sehingga dapat diraih kesimpulan yang tepat. Adapun tahapan dalam pemodelan matematis ini yang pertama yakni identifikasi masalah. Langkah ini merupakan langkah pengidentifikasian masalah yang akan diteliti pada setiap pemodelan. Untuk yang kedua itu adalah membuat asumsi. Masalah yang telah diidentifikasi pada sebelumnya, kemudian dibuatkan asumsi pemodelan matematisnya. Yang ketiga itu ada formulasi model matematik. Setelah asumsi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memformulasikan model matematika dari kasus nyata tersebut. Ini merupakan tahapan penyederhanaan kasus nyata ke dalam bentuk matematik. Yang keempat itu mencari solusi dari model matematika. Langkah keempat, kita dapat langsung mencari solusi dari model hasil model yang ketiga tadi. Lanjut ke langkah kelima, yakni interpretasi hasil. Penetapan solusi pada langkah keempat, kemudian kita terapkan dari sudut pandang bidang matematika yang kita dapatkan tadi. Langkah keenam ini merupakan langkah pemantauan apakah model matematis yang kita buat itu cukup optimal saat digunakan ataukah belum. Agar kita dapat lebih memahami terkait dengan pemodelan matematis, kita langsung lihat contoh. Pada kasus ini, sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk 1 dan produk 2. Setiap unit produk 1 membutuhkan 5 kg bahan baku dan setiap unit produk 2 membutuhkan 3 kg bahan. Total bahan baku yang tersedia adalah 90 kg. Pabrik memutuskan untuk memproduksi total 20 unit barang setiap harinya. Tahapan pertama, kita identifikasi dahulu apa kebutuhan dan tujuan dari kasus ini untuk memproduksi 20 unit barang dengan total bahan baku yang digunakan 90 kg. Limit bahan bakunya 90 kg namun harus jadi 20 unit produk. Tahapan keduanya, kita asumsikan bahwa produk pertama itu X dan produk kedua itu Y. Pada persamaan pertama kita bikin 5X ditambah 3Y itu 90. 90 itu dari total bahan baku yang tersedia. Sedangkan untuk persamaan kedua itu X ditambah Y sama dengan 20. 20 itu dari total keseluruhan produk yang akan dibuat. Langkah ketiga, kita formulasikan ke dalam model matematik. Yang pertama itu kita eliminasi salah satu variabel. Kita ambil persamaan, salah satu persamaan. Yang kedua, yakni X ditambah Y sama dengan 20 menjadi X 20 kurang Y. Y-nya pindah ruas. Untuk langkah perhitungan selanjutnya, yakni substitusi ke persamaan 1. Ganti X di persamaan 1. Ini 5X ditambah 3Y sama dengan 50. Langsung aja kita masukin si X-nya 5 dikali 20. 20-nya dari mana? Dari X yang kita udah ketahui tadi. Terus ditambah 3Y sama dengan 90. Didapat hasil 100 dikurang 2Y sama dengan 90. Disederhanakan, maka kita perlu membedah ruas agar kita dapat mengetahui jumlah Y dari persamaan ini. Pindahkan min 2Y ke sebelah kiri, jadi dari Y-nya itu didapat 5. Dari perhitungan yang tadi, kita sudah mengetahui bahwa Y atau produk 2 itu 5 buah produk. Untuk kemudian kita mengetahui jumlah produk pertama, kita substitusikan kembali untuk mencari jumlah produk pertama tersebut dengan menggunakan persamaan X sama dengan 20 dikurang Y. Karena Y-nya telah diketahui 5, kita langsung masukkan. Jadi 20 dikurang 5 yakni 15. Dari hasil perhitungan tersebut, didapat kesimpulan bahwa kasus tersebut perlu memproduksi produk pertama itu sebanyak 15 dan produk kedua sebanyak 5. Agar kebutuhan bahan bakunya tidak kurang dan memenuhi target
dari produksi, yakni 20 unit produk. Setelah dilakukan perhitungan matematis dan mendapatkan solusi, kita interpretasi solusi dari yang kita dapatkan tadi. Apakah memang solusinya sudah tepat atau belum. Dan tahap selanjutnya itu adalah validasi model. Jadi kita pantau apakah solusi yang kita terapkan itu sudah tepat atau ada faktor lain yang akan mempengaruhi terhadap kurangnya bahan baku seperti cacat produk atau lain. Pemodelan matematis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keakuratan perhitungan matematis dari sebuah kasus nyata.